Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Saya Satika Cahyani, mahasiswi tingkat 1 Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Pasti di antara kalian tidak asing dengan lagu tadi, bukan? Ya, lagu tersebut menceritakan persoalan korupsi di negeri ini. Layaknya tikus, pelaku korupsi alias koruptor juga dapat dikatakan sebagai pihak yang merusak tatanan. Tikus-tikus berdasi merupakan julukan yang paling cocok untuk para koruptor di Indonesia ini. Karena istilah ini diberikan kepada para pejabat ataupun orang dengan kursi kekuasaannya yang berani melakukan hal keji. Dan mereka menghalalkan segala cara untuk berkorupsi. Mereka menggerogoti uang negara bak tikus yang rakus. Koruptor tidak pernah puas terhadap apa yang mereka miliki. Sebelum mengenal lebih jauh, pasti kalian tidak asing dengan korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan maupun sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun jenis dari korupsi yaitu suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Korupsi rasanya lebih kompleks dari sekedar tendensi manusia untuk curang. Berbeda dengan keputusan singkat yang ada di peneliti tes matematika. Korupsi melibatkan birokrasi yang panjang dan mungkin melibatkan banyak orang. Ada kesempatan untuk mempertimbangkan rasional di setiap tahapnya. Bila dikaitkan dengan kondisi saat ini, bisa kita saksikan bahwa korupsi di negeri ini sudah sampai kepada puncak nadir yang amat tinggi. Korupsi itu dilakukan oleh para pejabat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aparat penegak hukum pun tidak bisa diharapkan untuk mencegah dan memberantas korupsi ini, karena mereka yang diharapkan rupanya juga banyak yang terlibat. Banyak aparat penegak hukum yang telah dikong-kalingkong dengan para koruptor tersebut. Banyak aparat penegak hukum malah ikut-ikutan mengharapkan jatah dari para koruptor. Dan para koruptor dengan mudah menyuap aparat penegak hukum dengan memberikan sepotong roti untuk mereka. Untuk pencegahan dari tindakan korupsi, yaitu dengan tindakan preventif atau pencegahan dengan menciptakan lingkungan yang anti korupsi mulai dari diri sendiri, keluarga, RT, RW, kampung, sekolah maupun lingkungan sekitar. Barulah kalau udah terbentuk, maka mental anti korupsi kita benar-benar menjadi kuat karena orang di sekitar kita sudah anti korupsi. Mengapa korupsi disamakan dengan gunung es? Karena korupsi hanya nampak tingginya saja, atau kita sebut orang-orang besar yang nampak di kita saja. Padahal di bawahnya atau di dalamnya sudah banyak dan mendarah daging. Perlu diingat, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat dengan tujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan masyarakat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kita terhindar dari korupsi yang telah mendarah daging di negeri ini. Say no to corruption. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.